Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fabulous Five ingin membawakan materi presentasi mata kuliah Teknik Riset Operasional, di mana kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Ibnu Satria Fajar Al-Afif, Laila Ersa, Hanifah Nugraini, dengan saya sendiri Michael Tarore, dan Rahma Putri Rizkika. Oke, di sini ada studi kasus yang di mana suatu perusahaan punya pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawannya. Di mana untuk biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda. Biaya penugasan karyawan tersebut adalah sebagai berikut sesuai dengan tertera yang ada di tabel. Nah, untuk soalnya di sini menentukan metode minimisasi. Oke, next. Baik, di sini ada 4 karyawan, sebut saja karyawan A, B, C, D, lalu untuk biaya penugasannya ada 4 kolom. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, pertama langkah yang dilakukan adalah menentukan nilai terminim ataupun terkecil dari setiap baris yang ada. Nah, untuk baris pertama, karyawan A, itu yang biaya paling minimnya yaitu sebesar 15 juta, untuk baris B sebesar 14 juta, untuk baris C 20 juta, dan di baris D ada 16 juta. Untuk selanjutnya, langkahnya adalah, boleh di next. Baik, fungsi dari menentukan nilai terkecil dari masing-masing baris tersebut adalah yaitu fungsinya untuk mengurangi nilai-nilai yang ada setiap baris tersebut dengan nilai yang terkecil. Sebagai contoh, karyawan A di kolom pertama itu 15 juta dikurang 15 juta, di kolom kedua 20 kurang 15 juta, di kolom ketiga 18 kurang 15 juta, di kolom yang keempat 22 juta kurang 15 juta. Lalu untuk di baris karyawan B, C, dan D itu dilakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh baris A. Baik, untuk langkah selanjutnya, akan dijelaskan oleh Hanifah. Silakan. Baik, saya Hanifah Nugraini dengan NIM 11-200-168 akan menjelaskan langkah selanjutnya. Reduce cost metric dikurangi untuk mendapat total opportunity cost metric. Hal ini sanggup dicapai dengan menentukan elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost metric untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Pada tahapan ini hanya dilakukan pada kolom ketiga. Alasannya, semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit satu nilai 0 pada setiap kolom, langkah kedua ini sanggup dihilangkan. Berikut matriks total opportunity cost-nya. Nah, di tabel di kolom ketiga ini, nilainya dikurangi dengan nilai angka terkecil. Angka terkecilnya itu 2. Jadi semua nilai dikurangi dengan 2. 3 dikurangi 2 hasilnya 1, 7 dikurangi 2 hasilnya 5, 3 dikurangi 2 hasilnya 1, dan 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Next. Selanjutnya, mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independent zero dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan opportunity cost 0, atau setiap pekerja harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Prosedur praktis untuk melakukan tes oportunisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen yang bernilai 0 dalam total opportunity cost metric. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, penugasan optimal ialah visible. Bila tidak sama, matriks harus direvisi. Nah, di tabel ini yang
dicoret atau diliputi garis 0 itu kolom pertama karena dia mempunyai 2 nilai 0. Terus baris C dan baris D. Karena ini belum optimal, maka akan dilakukan revisi matriks. Selanjutnya untuk revisi matriks akan dijelaskan oleh Laila Ersa. Baik, saya Laila Ersa dengan NIM 1120152 akan menjelaskan mengenai cara untuk merevisi total opportunity cost matrix, yaitu dengan memilih elemen terkecil yang belum diliputi garis-garis opportunity cost untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi garis. Kemudian tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Kita dapat lihat di tabel berikut ini, untuk elemen yang belum diliputi oleh garis, elemen terkecilnya adalah di angka 1. Maka elemen yang belum terliputi garis ini akan dikurangi dengan elemen terkecil, yaitu elemen 1. Kemudian untuk elemen yang sudah diliputi oleh garis, maka caranya yaitu kita tambahkan dengan elemen terkecil, yaitu ditambahkan dengan 1. Selanjutnya ini adalah cara pengerjaannya, karena tadi elemen yang belum diliputi garisnya dikurangi 1, maka caranya yaitu 5 dikurang 1, lalu 1 dikurang 1, 7 dikurang 1, terus 2 dikurang 1, 5 dikurang 1, dan 3 dikurang 1 untuk elemen yang belum terliputi oleh garis. Kemudian untuk yang sudah terliputi oleh garis, caranya yaitu dengan menambahkan dengan elemen terkecil, yaitu 5 ditambah 1 dan 1 ditambah 1. Dan di bawah ini merupakan tabel untuk hasil dari perhitungan tadi, dari pengurangan dan penambahan, hasilnya yaitu 5 dikurang 1, 4, 1 dikurang 1, 0, 7 dikurang 1, 6, 2 dikurang 1, 1, 5 dikurang 1, 4, 3 dikurang 1, 2, lalu untuk elemen yang sudah diliputi garis, 5 ditambah 1 hasilnya 6, dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Oke, baik. Terima kasih, Laila. Dengan saya, Rahma, dengan NIM 11200307 akan menjelaskan untuk slide berikutnya. Pada slide berikutnya itu, jika jumlah garis sama dengan jumlah dimensi matriks atau jumlah garis vertikal sama dengan jumlah garis horizontal, maka sudah mendapatkan solusi yang optimal. Untuk berikutnya, cara menentukan nilai optimal adalah hitung jumlah nilai 0 untuk masing-masing baris dan kolom. Pada tabel baris pertama, ketiga, dan keempat, nilai 0-nya adalah 2. Sedangkan baris kedua, nilai 0-nya adalah 1. Untuk kolom pertama, ketiga, dan keempat, jumlah 0-nya adalah 2. Sedangkan kolom kedua adalah 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibnu. Terima kasih, Rahma. Perkenalkan, saya Ibnu Satria Fajar Lafif dengan NIM 11-200-151. Untuk menentukan penugasan pada setiap karyawan adalah sebagai berikut. Karyawan B ditugaskan untuk pekerjaan pertama, karena pada garis B hanya mempunyai satu nilai 0 pada baris B-nya saja. Karyawan A ditugaskan pada pekerjaan ketiga, karena pekerjaan pertama telah dikerjakan oleh karyawan B. Karyawan D ditugaskan untuk pekerjaan keempat, karena pekerjaan ketiga telah dikerjakan oleh karyawan A, sedangkan karyawan C akan mengerjakan pekerjaan kedua, karena pekerjaan keempat telah dikerjakan oleh karyawan D. Nah, untuk terakhir, maka penugasan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Karyawan A akan mengerjakan pekerjaan ketiga, karyawan B akan mengerjakan pekerjaan pertama, karyawan C akan mengerjakan pekerjaan kedua, dan karyawan D mengerjakan pekerjaan keempat. Dan untuk lokasi yang harus diberikan perusahaan pada setiap karyawan, nilainya dapat dilihat pada tabel awal, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut.
Untuk karyawan A yang mengerjakan pekerjaan ketiga, alokasi yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 18 juta. Karyawan B yang mengerjakan pekerjaan pertama, alokasi yang diberikan adalah 14 juta. Karyawan C yang mengerjakan pekerjaan kedua, alokasi yang harus diberikan adalah 20 juta. Dan karyawan D yang mengerjakan pekerjaan keempat, alokasi yang harus diberikan adalah 16 juta. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 68 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.